Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga dan jamaah selalu sehat. Amin, amin. Izin bertanya, bagaimana mengubah perilaku anak jika salah mendidik waktu kecil karena waktu itu ilmu saya kurang? Saya sebagai ibu merasa bersalah dan kadang menyalahkan diri sendiri. Sampai saya merasa nyesek. Mohon solusinya Ustadz. Dan doakan biar saya sabar terus untuk bisa memperbaiki diri. Nah, dari kasus Anda itu, di situ ada kunci. Biar saya ingin memperbaiki diri. Itu keyword, itu kunci yang penting. Manusia mah kudu ada keinginan memperbaiki diri. Ya. Nah, ada seorang bapak, ya, ini seorang bapak. Dia merasa bersalah saat mendidik anak. Saya, Pak, sama gitu loh. Saya mendidik anak tuh kalau saya review, saya merasa bersalah, kayaknya dulu salah deh gitu. Kenapa? Ya mungkin ilmunya belum nyampe di situ. Niat saya baik, tapi ternyata ilmu saya waktu itu ya, 30 tahun lalu ilmu saya belum kayak sekarang. Jadi saya merasa aduh, saya salah gitu. Nah, ya udah kita minta maaf sama anak-anak. Maafin papa ya. Boleh jadi ketika kamu masih pada kecil, papa teh salah ngadidik teh. Da ilmu papa teh, ya begitulah, masih terbatas. Jadi kalau Anda bertanya, ya saya berbagi pengalaman aja. Saya masuk minta maaf sama anak. Saya peluk anak saya bilang, papa minta maaf. Mungkin kalian terluka, mungkin kalian terhina, mungkin kalian merasa tidak berarti karena omongan papa. Maafin, saya minta maaf. Karena saya dulu 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, asa bener gitu. Ternyata setelah makin kesini dipelajari, salah saya teh. Nah, jadi Anda merasakan hal yang saya rasakan. Dan mungkin banyak bapak yang merasakan itu juga, gitu ya. Ya kecuali ada bapak-bapak yang ya sok bener gitu. Ya. Nah jadi cara yang pertama, jangan malu untuk minta maaf. Ya, kan niat kita mah baik. Bener gak sih? Mana ada orang tua yang ingin menghancurkan masa depan anak? Iya nggak? Tapi kadang-kadang niat baik itu tidak dibarengi dengan ilmu. Makanya saya suka berulang-ulang menyampaikan pada adik-adik, ya, pada anak-anak yang sudah dewasa, jangan sampai mengulangi kesalahan. Yaitu saya sharing, saya berbagi. Ya, saya seringkali berulang mengatakan bahwa anak itu, jadi gini, kita sebagai ayah, karena yang nanya ayah nih. Saya seneng nih. Kenapa? Kita sebagai ayah seringkali suka mengatakan ayah sibuk. Ya, jadi si ayah itu beranggapan anak tuh kudu ngerti bahwa ayah tuh cari nafkah. Sampai tidak ada waktu untuk main, jalan-jalan gitu. Kebayang nggak? Anak itu dalam 1 tahun mending gak ada main jeung bapak. Padahal boleh jadi main itu tidak harus mahal. Da anak mah belum ngerti mahal dan murah. Ya, ini untuk adik-adik saya yang anaknya masih 0 sampai 12-13 tahun. Ini golden age untuk membangun bonding, kedekatan. Ini ayah nih. Karena yang bertanya ayah, saya juga ayah. Saya sudah melewati anak-anak yang kecil sekarang sudah pada dewasa. Nah, jangan sampai anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, tidak membangun kedekatan dengan anak. Momentumnya itu 0 sampai 12 tahun. Ada saat secapek apapun main dengan anak di rumah. Ya, main cilukba, kan sederhana. Main peta umpet. Main apa aja main, ya. Kalau hari Sabtu atau Ahad,
Coba bareng sama anak. Nih kaum ayah. Kalau rezekinya seret, bawa aja ke alun-alun. Murah main di alun-alun. Lari-lari. Ya. Bawa aja ke Arjasari. Bawa. Sekalian dengar pengajian. Di Arjasari lega, luas. Anak-anak bisa lari-lari. Tapi ada kebersamaan dengan si ayah. Nah, banyak ayah in the name of sibuk, atas nama sibuk, ayah kan cari nafkah untuk kamu, ayah kan ayah. Tapi ada yang tidak kita berikan, yaitu kedekatan. Karena kedekatan ini modal. Bagaimana mungkin anak kita setelah remaja, setelah dewasa, bisa curhat sama kita kalau dia tidak merasa dekat dengan ayahnya. Nah, jadi kalau bapak yang bertanya itu nyesel Pak, ya ada di antara penyesalan yang saya juga rasakan. Karena waktu itu ilmu saya nggak ada di situ, gitu loh. Ya, yaitu apa? Membangun bonding, kedekatan. Ternyata murah. Jemput anak, tidak selamanya harus oleh ibunya. Ngantar anak ke sekolah, tidak harus selalu sama ibunya. Ya, main. Habis sekolah, kalau kita ada waktu jemput anak, main sama anak. Tidak harus selalu dengan ibunya. Ini penting loh teman-teman sekalian. Karena kedekatan anak setelah remaja ke sana. Kan kalau anak itu sudah remaja, yang hadir dalam kehidupannya teman. Coba perhatikan anak-anak remaja. Kalau sama temennya heboh. Wah, ceria gitu loh. Kalau sama ibu bapaknya, diem aja gitu. Ya nggak sih? Coba Anda perhatikan. Dan memang usianya. Tapi ketika 0 sampai 12 tahun itu, kita bisa membangun kedekatan. Ya, semoga omongan saya ini manfaat untuk adik-adik saya. Anak-anak saya yang anaknya masih kecil-kecil. Itu masa keemasan. Jangan pernah kita menyesal. Jarum jam tidak bisa kita balikin lagi. Ya, sok dekatlah dengan anak. Walaupun dengan permainan-permainan sederhana. Sekarang lagi musim lato-lato. Ya, Anda nggak suka main lato-lato, tapi begitu anak lagi main lato-lato gitu, ayo nak, papa ajarin nak, gitu. Dan gitu. Bila perlu lato-latonya beli satu lagi. Jadi Anda berlatih sama anak, bertanding. Bagi anak mah itu teh pengalaman yang benar-benar indah. Jangan dianggap sepele gitu. Jangan dianggap sepele. Anda cuma beli apa? Beli makanan ringan ke warung gitu. Ayo nak, mau ikut sama ayah? Apa Pak? Ke warung. Beli gula. Katanya si mama habis gula. Yuk. Anak mah seneng kalau masih kecil. Udah remaja mah nggak akan mau. Dibawa makan di luar aja susah. Tapi kalau lagi kecil anak tuh seneng. Ya, dituntun, wah, loncat-loncat. Kebayang nggak sama Anda? Murah. Masalahnya mau enggak? Mau enggak? Jadi lebih kepada bahasa kerennya political will, ya. Kemauan gitu loh. Ini ayah nih, saya lagi cerita kepada ayah ya. Kepada ayah. Karena banyak ayah yang apa ya? Dia merasa ya udah aku cari nafkah gitu loh. Nah, ada saat anak lagi ngerjain PR ya. Ya, papa, ini gimana? Si ayah nanti excited, oh iya ya. Nah, walaupun ternyata si ayah juga nggak bisa, tapi ikut dulu. Papa, ini aku belajar sinus, kosinus, PR aku nggak ngerti. Kosinus. Nah, yang jago gini mah si mama, ya. Nah, tapi si ayah itu terlibat dulu. Begitu istrinya yang bisa matematik itu ngajarin, si ayah tuh ikut di situ. Ya. Jangan gini, Papa ini ada, ya udah kasih mama. Si ayahnya main HP, si ayahnya nonton TV. Ini nggak benar. Anak tidak punya pengalaman, saudara-saudara. Pengalaman kedekatan. Ya. Tidak punya pengalaman. Nah, padahal pengalaman kedekatan ini kunci yang akan ada di memorinya.
Next, kemudian hari. Nah, banyak anak yang tidak punya memori bagus dengan ayahnya. Wajar kalau bapak yang bertanya ini sedih. Aduh, Pak Am, saya punya merasa bersalah. Sama, Pak. Saya juga ada perasaan itu. Makanya saya berulang-ulang begini supaya teman-teman, adik-adikku, anak-anakku tidak mengulangi kesalahan ini. Yaitu apa? Membangun kedekatan. Kalau ternyata udah terlanjur, sok minta maaf sama anak. Ya. Maafin papa ya. Papa teh banyak salah ngedidik kamu teh. Maafin. Dan anak itu pemaaf. Anak itu pemaaf. Begitu bapak dan ibunya minta maaf, dia tuh terharu. Oh iya, ibu bapak saya teh niatnya benar. Tapi mungkin waktu itu ilmunya nggak dapet. Buktinya apa? Dia minta maaf. Gitu. Ada kan anak yang ditekan terus sama orang tuanya. Ya. Pokoknya kamu di kedokteran ya, kuliah itu ya. Di kedokteran ya. Emang niatnya bagus. Dah bapaknya dokter. Pertanyaannya, apakah semua anak punya minat di kedokteran? Coba saya ingin tanya. Tidak semua kan? Gitu loh. Jadi gimana? Selama anak itu benar, ya, support. Aku mah mau di komunikasi, Pak. Hah? Apa jurusan komunikasi? Kedokteran. Nah, ini ayah salah. Kenapa? Dia otoriter. Harusnya bukan begitu. Diskusi, sering bawa anak ke rumah sakit, ya, dikenalkan dengan suster-suster, dibawa ke tempat praktek, sehingga ada di memori anaknya, oh, jadi dokter teh begini, tidak harus disuruh-suruh. Dia bilang, aku mau kayak papa, mau jadi dokter. Benar nggak sih? Nah, seringkali kita ini memaksakan kehendak pada anak, padahal anak kita jiwanya nggak di situ. Dan anak itu menderita bertahun-tahun kuliah karena tekanan orang tua. Jadi yang paling bagus gimana? Balik ke yang tadi. Musyawarah. Ya. Saya pokoknya mau masukin anak ke pesantren. Bagus, bagus. Tapi kalau kemudian anak tidak diberi wawasan pesantren itu apa, di pesantren itu seperti apa, apalagi Anda ngomong gini, udah kamu ke pesantren biar nggak nakal. Berarti anak itu dimasukin ke pesantren karena sudah dicap, kamu mah nakal. Supaya nggak nakal, kamu masuk pesantren. Salah besar itu, saudara-saudara. Berarti membuang anak. Di kepala anak, di hati anak, gue dibuang nih sama bapak saya. Makanya dimasukin pesantren. Tapi saya emang sih aku nakal. Jadi dimasukkan pesantren. Narasi yang salah. Gitu. Ayah pengen kamu jadi orang sukses. Dan ayah yakin kamu tuh bisa sukses. Nah, salah satu jalannya kamu bisa di pesantren. Bila perlu Anda sebut orang-orang yang sukses jebolan pesantren. Ya, gitu. Jadi anak tuh ada dignity, ada kehormatan. Bahwa kamu masuk pesantren, ayah bangga dan kamu tuh orang hebat. Bisa hebat gitu. Ini ngomongnya, ayah teh sedih, kamu teh takut salah gaul. Nggak, soal kamu ke pesantrennya, udah ku ayah dimasukin ke pesantren. Kalimat dan narasinya itu ya nggak bagus gitu. Nah, ini kudu pakai ilmu. Ternyata kudu pakai ilmu, teman-teman sekalian. Ya, itu yang bisa saya komentari ya. Bapak tinggal minta maaf dengan tulus ya gitu. Dan anak kita bakal mengerti kalau kita teh dulu salah didik. Mendidik anak itu nggak gampang, butuh keikhlasan, butuh ilmu. Catat, butuh ilmu. Jangan turun-temurun. Saya kayak gini dulu oleh bapak saya juga. Nggak bisa. Anak kita itu beda zaman. Ya, beda zaman. Dia hidup, kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu untuk bisa survive pada zamannya. Berarti kudu dididik dengan zaman kita, bukan zaman orang tua kita. Cara saya mendidik anak, ya, berbeda dengan cara bapak saya ngedidik saya. Kenapa? Zamannya udah beda, teman-teman sekalian. Ya, oke, itulah kajian-kajian seperti ini ya memang
menjadi bagian dari kebutuhan yang penting ya gitu.